Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We will present about our discuss. Before that, introduce my name is Putri Sania with student identity number 2302992. And my friend, My name is Rasmila Neldiana with the student number 230290988. My name is Salman Al-Farizi with student identity number 2302910. My name is Nur Farhana with student number 230290888. My name Ramadian Teoktilani Adiansyah with student identity number 2302909. My name is Sarah Fadi Ahmad with student identity number 230291105. My name is Muhammad Nabil with student number 2302079. My name is Putri Dera with student number 2302991. and my friend Kaila Azil Maswira dan Khairunisa. For the first presenter, I will give to Dian. To Dian, please welcome. Oke, thank you to moderator. Yang pertama, kita lihat pada contoh pada soal ini, yaitu masalah primal di mana meminimumkan H sama dengan 5Y1 ditambah 12Y2 ditambah 4Y3 terhadap batasan yang pertama Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 itu kurang sama dengan 10. Lalu yang kedua, 2Y1 dikurang Y2 ditambah 3Y3 sama dengan 8. Dan Y1 kurang dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengubah masalah primal ini ke dalam model dual. Nah, dengan menggunakan matriks. Matriks A itu didapat dari koefisien batasan Y1, Y2, dan Y3, yaitu 1, 2, 1, 2, negatif 1, 3. Nah, untuk B, itu kita dapat dari ruas kanan pada batasan, yaitu 10 dan 8. Pada C, itu kita dapat dari koefisien Y1, Y2, Y3 pada H, yaitu 5, 12, dan 4. Nah, di sini, untuk membuat model dualnya, kita akan mengalihkan yang pertama itu A transpose dikali dengan X1 dan X2. Ini untuk batasannya. X1 dan X2-nya kita lihat pada kendala, yaitu X1-nya akan kurang dari 0 karena kurang dari sama dengan 0, karena kendala yang pertama kurang dari sama dengan 0, dan X2-nya itu tidak dibatasi, karena kendala pada masalah primalnya itu sama dengan, jadi pada dual X2-nya tidak dibatasi. Nah, untuk batasannya kita didapat dari A transpose itu dikali X1 dikali X2. Nah, kita dapat X1 ditambah 2X2, 2X1 dikurang X2, X1 ditambah 3X2. Nah, untuk tujuan baru, fungsi tujuan yang barunya itu kita dapat F sama dengan 10X1 ditambah 8X2, yaitu dari B dikali X1 dan X2. Nah, di sini maaf tadi saya lupa menjelaskan, karena tadi masalah primal itu kita minimumkan, maka untuk model dual itu akan kita maksimalkan. Nah, lalu untuk batasan itu ruas kanannya akan diisi oleh C, yaitu 5, 12, dan 4. Jadi untuk batasan itu rumusnya A transpose dikali
X1 dan X2 kurang dari sama dengan C. Nah, didapatlah batasan X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 5, 2X1 kurang X2 kurang dari sama dengan 12, X1 ditambah 3X2 kurang dari 4, X1 kurang dari 0, dan X2 tidak dibatasi. Nah, karena kita ingin menjadikan dia metode simplex, maka X1-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita ubah bentuknya menjadi X1 sama dengan negatif X1 aksen, di mana X1 aksen lebih dari sama dengan 0, dan X2 itu kita jadikan X2 aksen dikurang X2 double aksen, di mana X2 aksen dan X2 double aksennya itu lebih dari sama dengan 0. Maka kita dapat fungsi tujuan barunya, yaitu F sama dengan negatif 10X1 ditambah 8X2 dikurang 8X2 double aksen. Baiklah, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you to Dian. For the next presenter will present by Mila. To Mila, please welcome. Thank you to Nia. Yang selanjutnya yaitu Nia, tolong di scroll. Yang selanjutnya yaitu constraint function. Yang pertama yaitu negatif X1 aksen ditambah 2 dikali X2 aksen dikurang X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 5 sama dengan negatif X1 aksen ditambah 2X2 aksen dikurang 2X2 double aksen kurang atau sama dengan 5. Yang kedua yaitu 2 dikali negatif X1 aksen dikurang X2 aksen dikurang X2 double aksen. Satu aksen dikurang X2 aksen ditambah X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 12. Yang ketiga yaitu negatif X1 aksen ditambah 3X2 aksen dikurang X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 4 sama dengan negatif X1 aksen ditambah 3X2 aksen dikurang 3X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 4. Untuk final formnya itu dengan nilai max F sama dengan negatif 10X1 aksen ditambah 8X2 aksen dikurang 8X2 double aksen. Didapatkan constraint functionnya yaitu negatif X1 aksen ditambah 2X2 aksen dikurang 2X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 5. Yang kedua yaitu negatif 2X1 aksen dikurang X2 aksen ditambah X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 12. Selanjutnya yaitu negatif X1 aksen ditambah 3X2 aksen dikurang 3X2 double aksen kurang dari atau sama dengan 4. Didapatkan X1, X2 aksen, X2 aksen, X2 double aksen itu kurang dari atau sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you to Resmila Neldianti. For the next presenter will present by Sarah. To Sarah, please welcome. Okay, next is we use the method simplex. So we need to make it into the equals to. So F plus 10x1 aksen minus 8x2 aksen plus 8x2 double aksen equals to 0. So next we add the variables like F plus 10x1 aksen minus 8x2 aksen plus 8x2 double aksen plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 equals to 0. Next is constraint function. We need to make it into the equals to and add the variables like the function number 1 is minus x1 aksen plus 2x2 aksen minus 2x2 double aksen plus s1 equals to 5. Next function is negative 2x1 aksen minus x2 aksen plus x2 double aksen plus s2 equals to 12. Next is minus x1 aksen plus 3x2 aksen minus 3x2 double aksen plus s3 equals 4.
where X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen, S1, S2, S2, S3 greater and equals to 0. Di mana variabel dasarnya equals to 3 and variabel dasarnya 6 minus 3 equals to 3, where the S1 equal 5, S2 equal 12, S3 equal 4. And X1 aksen, X2 aksen, and X3 aksen is equal to 0. I think that's all from me. I return back into the moderator. Okay, thank you to Sarah Fadia Ahmad. For the next material will present by Salman. To Salman, please welcome. Thank you to moderator. The next kita lihat untuk tabelnya. Yang pertama kita tentukan dulu untuk variabel dasarnya, yaitu S1 sama dengan 5, S2 sama dengan 12, dan S3 sama dengan 4. Kemudian untuk basic non-variable itu didapatkan dari 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Maka variabel dasarnya ada 3, yaitu X1 aksen equals to 0, X2 aksen equals to 0, and X2 double aksen equals to 0. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel dan kita perhatikan untuk key kolomnya, yaitu di key kolomnya yaitu di negatif 8. Kemudian untuk baris kolomnya itu ada di S3. Maka untuk elemen pivotnya itu ada di 3. Kemudian untuk kunci barunya, new key row-nya X2 aksen sama dengan 0 over by 3, kemudian minus 1 dibagi dengan 3, 3 per 3 dibagi dengan 3 dibagi dengan 3, minus 3 dibagi dengan 3, 0 dibagi dengan 3, 0 dibagi dengan 3, 1 dibagi dengan 3, dan 4 dibagi dengan 3. Maka didapatkan bahwa X2 aksennya adalah 0, minus 1 per 3, 1, minus 1, 0, 0, 1 per 3, dan 4 per 3. That's all from me. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you to Salman. For the next present, we'll present by Hannah. To Hannah, please welcome. Thank you to moderator. Boleh di scroll itunya nih ya. Itu yang selanjutnya, karena tadi telah didapatkan new key row, selanjutnya kita akan melakukan operasi baris elementer, di mana baris F kita ubah dengan operasi negatif 8 dikali X2 aksen, sehingga nantinya dikurangi dan didapatkan hasil 1, 22 per 3, 0, 0, 0, 0, 8 per 3, 32 per 3. Dan untuk baris S1, kita ubah dengan operasi 2 dikali X2 aksen, dan dikurangi sehingga hasilnya 0, min 1 per 3, 0, 0, 1, 0, min 2 per 3, 7 per 3. Dan untuk S2, kita ubah dengan operasi negatif X2 aksen, dan kemudian dikurangi sehingga hasilnya 0, negatif 7 per 3, 0, 0, 0, 1, 1 per 3, 40 per 3. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you to Hannah. For the last material, we'll present by Nabil. To Nabil, please welcome. Okay, thank you to moderator. Moderator can go down to the table. Scroll ya. Oke, setelah didapatkan nilai-nilai dari pengulangan yang tadi, maka akan didapatkan nilai-nilai seperti yang ada di layar. Nah, ternyata pada nilai-nilai pada F itu tidak ada nilai-nilai yang negatif pada variabel X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksen, X2 double aksen. Sehingga
Metode simple ini dapat kita hentikan karena sudah tidak ada nilai negatif pada F. Nah, pada bagian T-meca, nilai F didapatkan nilai F yaitu 32/3 dengan nilai X2 aksen yaitu 4/3. Nah, S1-nya itu 7/3 dan S2-nya itu 4/3. Nah, rumus awal tadi kan X1 itu sama dengan negatif X1 aksen. Sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 0. Dan di awal tadi, X2 sama dengan X2 aksen dikurang X2 double aksen. Sehingga didapatkan nilai dari X2 adalah 4/3 dikurang 0. Sehingga nilai dari X2 adalah 4/3. Jadi, nilai dari F sama dengan 32/3, X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 4/3. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you to Nabil. That's all our presentation about the questions or about our discussion. I'm sorry for all my group mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.